Terima kasih Bu Tia atas, pemaparan, atas, message yang disampaikan. Saya tekankan lagi Bapak Ibu sebagai akuntan profesional itu, punya misi suci untuk menjaga public interest, kepentingan publik sebagaimana yang diatur dalam kode etik akuntan, Indonesia yang baru direvisi di awal tahun 2020. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara, pemaparan konten, terkait dengan, draft exposure SPJ, 4210 dan SPJ, 4230. Hari ini sudah hadir, 2 anggota Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan, Pak Rahmawan dan Pak Eko Suprapto. Beliau nanti akan menyampaikan pemaparan, isi dari kedua draft exposure tersebut. Kemudian nanti setelah selesai pemaparan, Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, menyampaikan pertanyaan, baik secara langsung nanti, lewat Bapak Ibu silakan nanti, raise hand, kemudian juga bisa secara, melalui menu chat yang tersedia di, aplikasi ini. Baik, selanjutnya, saya persilakan Pak Rahmawan dan Pak Eko untuk menyampaikan, paparan mengenai draft exposure SPJ 4210 dan 4230. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tia Adityasih selaku anggota TPN dan Ketua Kompartemen Kajian, Ibu ya. Kemudian yang terhormat Pak Yakub dan semua jajaran Ikatan Akuntan Indonesia, Eksekutif IAI. Yang terhormat, salam bahagia dan salam sehat selalu dan sukses selalu kepada Bapak Ibu semuanya, para praktisi, regulator, ya, para praktisi akuntan. Pada pertama kali session ini kami akan menyampaikan draft exposure SPJ 4210. Nanti secara simultan akan dilanjutkan oleh Pak Eko Suprapto untuk menyampaikan draft exposure SPJ berikutnya. Di SPJ 4210 mengenai persetujuan atas ketentuan perikatan. Next. Kita diskusi dulu Bapak Ibu semuanya mengenai ruang lingkup, skupnya. SPJ 4210 ini berkaitan dengan tanggung jawab praktisi dalam menyetujui ketentuan perikatan dengan manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. SPJ 4210 menetapkan bahwa terdapat prasyarat tertentu untuk suatu perikatan, serta tanggung jawab manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SPJ 4220 berkaitan dengan aspek penerimaan perikatan yang berada dalam kendali praktisi. Praktisi hanya akan melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan jika praktisi A. berkompeten untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya. Yang B. dapat mematuhi peraturan dan ketentuan etika yang berlaku, dan yang C. telah mempertimbangkan integritas klien dan tidak memiliki informasi yang akan menyimpulkan tidak memadainya integritas dari klien. Lanjut. Tujuan dan definisi. Tujuan praktisi adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan hanya jika telah disepakatinya dasar yang melandasi pelaksanaan perikatan melalui A. penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan antara praktisi dan manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain. Dan B. penetapan apakah terdapat prasyarat perikatan jika relevan. Prasyarat perikatan yaitu kesepakatan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain terhadap premis atas pelaksanaan perikatan serta kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan jika relevan. Nah, lanjut.
Masih kita diskusi dalam tujuan dan definisi, premis yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain yang melandasi pelaksanaan suatu perikatan, yaitu bahwa manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain telah mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas hal berikut yang fundamental dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan standar profesi jasa akuntan. Apa saja? Kita lihat. A. Mereka akan menyediakan hal-hal berikut jika diperlukan bagi praktisi. Mohon izin? Ya. I1. Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen. Dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain. Dan I2, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh praktisi dari manajemen yang jika relevan pihak yang bertanggung jawab kelola atau pihak lain ya untuk tujuan perikatan. Berikutnya yang B, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk jika relevan penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut. Dan yang C, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen. Dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas kelola yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah sajian material, baik karena fraud maupun karena error, baik karena kecurangan maupun karena kesalahan. Oke, next. Ketentuan prasyarat perikatan. Dalam rangka menetapkan apakah ada prasyarat perikatan, maka praktisi harus, jika relevan, A. memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengetahui dan memahami tanggung jawabnya atas hal-hal sebagai berikut. I. Memberikan kepada praktisi akses ke semua informasi yang relevan oleh manajemen, yang dianggap relevan oleh manajemen, seperti catatan, dokumentasi, dan hal lainnya. Dan B. Informasi tambahan yang diminta praktisi ke manajemen untuk tujuan perikatan. Ini prasyarat berikutnya. Masih dalam proses memperoleh persetujuan, yang I2, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Dan I3, pengendalian internal yang ditetapkan oleh manajemen yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji secara material, baik karena kecurangan ataupun karena kesalahan. Prasyarat berikutnya. Yang B, menentukan kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Next. Oke. Masih diskusi prasyarat perikatan. Suatu perikatan sesuai dengan standar profesi jasa akuntan dilakukan dengan premis bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana yang dijelaskan dalam DE SPJ 4210 ini, paragraf 06, ya, huruf A. Tanggung jawab tersebut mungkin ditetapkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan. Peran dan pembagian tanggung jawab atas laporan keuangan antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola akan beragam sesuai dengan sumber daya, struktur dari entitas atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pada umumnya, manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen yang bertanggung jawab. Sementara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola melakukan pengawasan terhadap kinerja dari manajemen. Dalam beberapa kasus, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas memiliki atau dianggap memiliki tanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan atau mengawasi pengendalian internal entitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Sementara untuk entitas dalam skala yang lebih besar atau public entity,
subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit itu mempunyai tanggung jawab atas pengawasan tertentu. SPJ 4580 mengenai representasi tertulis mensyaratkan praktisi untuk meminta representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab tertentu. Oleh sebab itu, mungkin tepat untuk memberitahukan kepada manajemen bahwa representasi ini diperkirakan diterima oleh praktisi dan jika diperlukan, representasi ini untuk mendukung pemahaman lain yang relevan bagi laporan keuangan atau bagi satu atau lebih asersi spesifik dalam laporan keuangan. Lanjut. Boleh, next. Manajemen melaksanakan penilaian internal yang dianggap perlu untuk memastikan agar penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan itu bebas dari salah satu material, baik karena kecurangan ataupun karena kesalahan. Penilaian internal dengan kontrol terlepas berapa efektifnya hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan dari laporan keuangan entitas, dikarenakan adanya keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal. Surat perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan SPJA tidak dilakukan sebagai aktivitas pengganti kinerja kontrol yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Oleh karena itu, jika relevan, praktisi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan manajemen yang menyatakan bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya atas pengendalian internal. Next. Kita sekarang masuk ke persetujuan atas ketentuan perikatan. Praktisi harus menyepakati ketentuan perikatan dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola atau pihak lain jika relevan. Ya, harus ada kesepakatan, menyepakati. Di mana ketentuan perikatan yang telah disepakati harus tertulis dalam suatu surat perikatan atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya yang sesuai, serta harus mencakup A. Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan. Harus mencakup juga B. Tanggung jawab dari praktisi. Harus juga mencakup mengenai tanggung jawab dari manajemen. Harus juga mencakup D. Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan jika relevan, dan yang E. mencakup referensi ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh praktisi. Jika peraturan perundang-undangan menentukan secara detail ketentuan perikatan sebagaimana yang masuk dalam draft exposure ini di paragraf 08, maka praktisi tidak perlu mencantumkannya dalam kesepakatan tertulis, kecuali untuk bukti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui serta memahami tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud atau ditetapkan dalam paragraf 06 huruf A di draft exposure ini. Lanjut. Next. Peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola atau pihak lain dalam menyetujui ketentuan perikatan untuk entitas sangat tergantung pada struktur tata kelola entitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kepentingan entitas dan praktisi, praktisi akan mengirimkan surat perikatan terlebih dahulu sebelum dimulainya perikatan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara praktisi dan manajemen atau praktisi dengan pihak lain jika relevan ya, sehubungan dengan perikatan tersebut. Meskipun dalam kondisi tersebut, paragraf 09 mengizinkan bahwa surat perikatan hanya memuat hal-hal yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam paragraf 06 huruf A.
Maka praktisi harus mempertimbangkan untuk memasukkan hal yang dijelaskan di paragraf 08 dalam surat perikatan sebagai informasi bagi manajemen. Bentuk dan isi surat perikatan dapat beragam untuk setiap entitas. Paragraf 6 huruf A dan paragraf 10 menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen. Selain memasukkan hal yang diharuskan dalam paragraf 8, surat perikatan dapat pula memasukkan hal sebagai berikut. Pertama, penjelasan mengenai ruang lingkup, termasuk referensi ke peraturan mana, SPGA mana, kode etik, dan referensi lain dari regulator atau asosiasi profesi yang harus dipatuhi oleh praktisi. Kemudian, dapat pula memasukkan bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh praktisi untuk menyampaikan hasil perikatannya. Kemudian, dapat pula memasukkan pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan perikatan, termasuk komposisi dari tim perikatan yang akan melaksanakan perikatan ini. Next. Jika relevan, dapat pula memasukkan dalam surat perikatan, yakni pengaturan mengenai keterlibatan perikatan pakar atau ahli lainnya dalam beberapa aspek dari perikatan. Dapat juga memasukkan mengenai pengaturan yang dibuat oleh praktisi sebelumnya jika ada dalam hal perikatan tahun pertama bagi praktisi tersebut. Kemudian batasan kewajiban atau batasan liabilitas praktisi jika kemungkinan seperti itu ada. Kemudian, referensi kepada persetujuan tambahan antara praktisi dan entitas. Kemudian, dapat pula memasukkan kewajiban untuk menyediakan kertas kerja perikatan kepada pihak lain. Contoh dari surat perikatan ini ada tersaji juga dalam lampiran 1 di draft exposure ini, ya, Bapak Ibu semuanya bisa mengacu, bisa melihat contohnya. Kemudian di paragraf berikutnya, jika terdapat keadaan yang dijelaskan dalam paragraf A10, paragraf penjelasan A10, praktisi menyimpulkan bahwa tidak perlu memasukkan ketentuan perikatan dalam surat perikatan, maka paragraf 9 tetap mewajibkan praktisi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen bahwa manajemen tetap mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana yang dinyatakan dalam paragraf 6 huruf A. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 10, surat perikatan tersebut haruslah menggunakan kata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika memang peraturan tersebut mengatur tanggung jawab manajemen yang setara dengan hal yang dijelaskan dalam paragraf 6, huruf A. Profesi akuntansi, penyusun standar atau regulator dalam suatu yurisdiksi mungkin memberikan suatu panduan. Apakah penjelasan dalam peraturan perundang-undangan adalah setara dengan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 6 huruf A? Next. Oke, lanjut, Mbak. Ketika perikatan berulang, praktisi harus menilai apakah keberadaan kondisi yang mengharuskan ketentuan perikatan yang pernah dibuat sebelumnya ada perlu diubah, ataukah perlu atau tidaknya untuk mengerimain ke entitas mengenai ketentuan perikatan yang mungkin masih berlaku di perikatan berulang ini. Praktisi dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan yang baru atau perikatan tertulis lainnya di setiap periode. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya untuk mengubah suatu surat perikatan atau untuk mengingatkan klien tentang hal-hal sebagai berikut jika relevan, ya. Pertama, jika ada indikasi bahwa entitas salah dalam memahami tujuan dan lingkup perikatan, atau mungkin ada revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan. Jikalau mungkin ada pergantian manajemen senior,
atau ada perubahan kepemilikan secara signifikan. Kemudian perubahan secara signifikan mengenai sifat atau ukuran bisnis klien. Perubahan mengenai ketentuan hukum atau regulasi. Kemudian perubahan mengenai kerangka pelaporan keuangan dalam proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, atau ketentuan perubahan-perubahan mengenai ketentuan pelaporan lainnya ya, di dalam perikatan berulang ini. Oke, next. Oke, bisa dilanjutkan. Penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan, praktisi tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan jika tidak terdapat alasan yang rasional untuk melakukannya. Jika ketentuan perikatan diubah, maka praktisi dan manajemen harus menyepakati dan mencatat ketentuan baru perikatan dalam surat perikatan tersebut atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang sesuai. Kalau praktisi tidak menyepakati atas perubahan tersebut dan manajemen tidak mengizinkan praktisi melanjutkan ke perikatan semula, maka praktisi harus menentukan keberadaan kewajiban, baik secara kontraktual maupun dalam bentuk lain, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pemilik, atau regulator. Oke. Lanjut. Permintaan entitas yang ditujukan kepada praktisi untuk mengubah ketentuan perikatan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi yang mempengaruhi kebutuhan jasa, kesalahpahaman tentang sifat perikatan seperti yang disepakati pada awal perikatan, atau adanya suatu pembatasan ruang lingkup perikatan, baik yang dilakukan oleh manajemen atau karena sebab lain, kondisi lain. Dalam kondisi ini, praktisi sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 12 harus mempertimbangkan secara cermat alasan yang mendasari perubahan tersebut, termasuk implikasi adanya pembatasan lingkup perikatan. Perubahan keadaan yang berdampak terhadap kebutuhan entitas atau kesalahpahaman tentang sifat jasa yang disepakati pada awalnya dapat dianggap sebagai suatu dasar yang wajar untuk meminta perubahan dalam surat perikatan. Lanjut. Kemudian pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan yang berhubungan dengan laporan keuangan. Jika terdapat ketentuan tambahan dalam peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu badan yang berwenang, maka praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya pertentangan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terdapat pertentangan, maka praktisi harus membahasnya dengan manajemen mengenai sifat dari ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah A. Ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan, atau B. Uraian mengenai bagian standar pelaporan keuangan yang diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut. Jika tidak ada satupun tindakan di atas yang dapat dilakukan, maka kita praktisi harus mempertimbangkan untuk membuatkan suatu penekanan, ya, stressing dalam laporan praktisi. Lanjut. Masih dalam pertimbangan lain, ya. Di beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan dapat menambahkan pengaturan terhadap standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi yang berwenang dengan ketentuan tambahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam yurisdiksi tersebut, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku untuk tujuan penerapan SPJA ini mencakup kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dan ketentuan tambahan tersebut selama tidak bertentangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Hal ini dapat terjadi misalkan ketika peraturan perundang-undangan menentukan suatu additional disclosure atau pengungkapan tambahan,
selain pengungkapan yang disyaratkan oleh standar pelaporan keuangan itu. Atau ketika peraturan perundang-undangan tersebut mempersempit pilihan yang dapat diterima menurut standar pelaporan keuangan. Lanjut, next. Baik. SPJ ini mengenai tanggal efektif berlaku untuk perikatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2021. Lanjut. Kemudian permintaan tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Persetujuan atas ketentuan perikatan tujuan ya. DE SPJ 4210 ini mengatur hal-hal yang harus disepakati antara praktisi dan klien atas suatu perikatan profesional yang dituangkan dalam bentuk surat perikatan atau bentuk kesepakatan tertulis lain. Tujuan atau objektif dari praktisi adalah untuk menerima atau melanjutkan suatu perikatan hanya jika telah disepakati dasar yang melandasi suatu perikatan, yaitu melalui suatu penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama dengan ketentuan perikatan antara praktisi dengan manajemen dan penetapan terhadap prasyarat-prasyarat yang relevan. Apakah Anda setuju dengan, masih sebelumnya Mbak ya? Apakah Anda setuju dengan pengaturan tersebut? Jika tidak, Bapak Ibu semuanya bisa memberikan alasannya. Jika setuju sebegininya ya, kita tunggu tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian lanjut, next. Persetujuan atas ketentuan perikatan mengenai prasyarat perikatan ya. Draft exposure ini mengatur dalam suatu perikatan profesional terdapat suatu prasyarat perikatan, ya, yaitu A, mengenai adanya kesepakatan dari manajemen dan pihak yang tanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain jika relevan terhadap suatu premis atas pelaksanaan perikatan, serta B, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan jika relevan untuk suatu perikatan tertentu. Right? Definisi mengenai kata premis dalam draft exposure ini mengacu pada premise di glossary terms dalam Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. Ya. Apakah Anda setuju dengan pengaturan tersebut? Jika tidak, bisa Bapak Ibu semuanya berikan alasannya. Ya. Kami menunggu masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Next, lanjut. Persetujuan atas ketentuan perikatan. Perubahan ketentuan perikatan, DE SPJ ini mengatur mengenai tanggapan praktisi atas permintaan klien untuk mengubah ketentuan perikatan. Praktisi dapat menerima permintaan perubahan tersebut jika memang terdapat suatu alasan yang rasional. Apakah Anda setuju pengaturan tersebut? Jika tidak, Bapak Ibu semuanya bisa berikan alasan dan kami menunggu masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan lagi, next. Oke, tanggal efektif. Persetujuan atas ketentuan perikatan untuk tanggal efektif mulai berlaku pada atau setelah 1 Januari 2021. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju tanggal efektif adalah 1 Januari 2021? Jika tidak, Bapak Ibu semuanya bisa berikan alasan dan kami menunggu tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Next. Oke. Persetujuan atas ketentuan perikatan, perubahan ketentuan perikatan dan tanggapan lain, mengubah ketentuan perikatan, praktisi dapat menerima permintaan perubahan ketentuan perikatan jika memang terdapat alasan yang rasional. Apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan pengaturan tersebut? Jika tidak, kami tunggu ya, bisa berikan alasannya. Kemudian, apakah Bapak Ibu semuanya memiliki tanggapan lain atas pengaturan yang terdapat dalam draft exposure SPJ 4210 ini. Okay. Next. Baik. Demikian penyampaian kami, paparan kami mengenai draft exposure SPJ 4210 mengenai persetujuan perikatan, Bapak Ibu semuanya ya.
Saya kembalikan ke Pak Yakub selaku host. Ya, terima kasih Pak Hamawan. Bapak Ibu sudah ada pertanyaan yang disampaikan di menu chat. Nanti kita akan respon setelah pemaparan draft exposure SPJ 4230 dokumentasi perikatan yang akan disampaikan oleh Pak Eko Suprapto. Kepada Pak Eko Suprapto, waktu dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yakub. Sebelum saya mulai pemaparan untuk melanjutkan apa yang disampaikan Pak Ramawan, tapi segmennya sekarang terkait dengan dokumentasi perikatan. Perlu saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati Bu Tia Adityase sebagai pengurus kompartemen KCA dan beserta jajaran pengurus kompartemen KCA lainnya. Kemudian yang juga saya hormati Bu Eli sudah berkenan hadir dalam dengar pendapat exposure draft SPJ 4210 dan 4230. Kemudian yang saya hormati semua peserta dengar pendapat pada hari ini yang saya banggakan, yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga kita diberikan kesehatan. Di dalam pengaturan atau di dalam standar yang sudah dibuat oleh Dewan Standar KCA atau di SPCA, seperti yang tadi disampaikan Bu Tia, bahwa referensi kami menggunakan standar yang sifatnya internasional, tapi sekali lagi standar internasional terkait dengan jasa non-assurance itu yang seperti Bapak Ibu ketahui dan sudah kami sahkan melalui SPJ 4400 dan 4410 itu yang sebenarnya yang ada di standar internasional, tapi untuk yang standar lainnya seperti yang Bu Tia sampaikan tadi yang 4580, 4510 ya, termasuk hari ini yang kita bahas 4210 dan 4230 itu kita masih tetap mengacu di International Standard on Auditing. Nah, challenge bagi kami dari Dewan Standar, secara umum International Standard Auditing pasti akan mengatur terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengacu ke jasa assurance, yaitu jasa auditing. Maka di sini perlu kami modifikasi beberapa hal yang sifatnya itu assurance menjadi yang sifatnya non-assurance. Nah, kalau nanti seandainya Bapak Ibu menemukan beberapa hal yang ini mengarahnya lebih ke assurance, bukan jasa non-assurance untuk beberapa prosedur atau beberapa hal lainnya di dalam standar ini, dan maka kami mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian agar bisa kami diskusikan sebelum kami sahkan SPJ ini menjadi standar yang nanti perlu kita taati secara bersama-sama. Oke, kita mulai. Penjelasan terkait dengan ketentuan ruang lingkup dan tujuan dokumentasi perikatan, yaitu di dalam draft exposure SPJ 4230 ini mengatur terkait dengan tanggung jawab praktisi untuk menyusun dokumentasi atas perikatan. Kemudian dokumentasi yang memenuhi ketentuan dalam draft exposure SPJ 4230 dan ketentuan dokumentasi spesifik dari SPJ lain yang relevan memberikan bukti bahwa perikatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan sesuai dengan SPJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin SPJ lain ini yang tadi saya sampaikan, yaitu SPJ di 4400 dan 4410, karena di situ ada paragraf terkait dengan kewajiban praktisi untuk mendokumentasikan atas jasa yang sudah diberikan. Kemudian dokumentasi perikatan ini memiliki sejumlah tujuan tambahan selain tujuan utama tadi, agar perikatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan sesuai dengan SPJ dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, tapi ada tujuan tambahan yang dimasukkan di dalam draft 42 dalam SPJ 4230 ini. Yang pertama adalah membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melakukan perikatan. Kemudian yang kedua, membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam
menelaah dan menyelia untuk mengarahkan dan menelaah proses yang dilakukan dalam perikatan serta melaksanakan tanggung jawab penelaahan sebagaimana diatur dalam SPJ 4220. Nah, mungkin Bapak Ibu ada SPJ lain yaitu 4220. Nah, ini SPJ ini akan kami lakukan pembahasan ya setelah public hearing terkait dengan SPJ 4210 dan 4230, dan pada intinya SPJ 4220 ini nanti akan mengatur terkait dengan pengendalian mutu atas pelaksanaan perikatan. Jadi kalau Bapak Ibu di kantor jasa akuntansi sudah memiliki SPM KJA, sistem pengendalian mutu KJA, maka pengaturan kepada praktisinya untuk selalu menerapkan pengendalian mutu atas perikatan jasanya nanti akan kami atur di 4220. Dan secara umum nanti sebenarnya pengaturan ini akan sama dengan SPM 1, tapi lebih nanti dikaitkan dengan pelaksanaan perikatannya. Kemudian tujuan tambahan yang ketiga, ini memungkinkan tim perikatan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian yang keempat, menyimpan catatan atas hal-hal yang signifikan yang berkelanjutan untuk pemahaman di masa depan. Kemudian tujuan tambahan yang kelima, ini memungkinkan dilaksanakan penelaahan dan inspeksi pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau ketentuan setara lainnya. Kemudian tujuan tambahan yang terakhir, ini adalah memungkinkan dilakukannya inspeksi oleh pihak eksternal sesuai dengan ketentuan perundangan yang atau ketentuan lainnya yang relevan. Jadi sebagai dasar, sebagai pertimbangan nanti kalau ada inspeksi dari pihak eksternal seperti dari regulator atau mungkin dari Dewan Review Mutu Asosiasi, ya, maka dengan adanya dokumentasi perikatan ini akan mempermudah dalam proses inspeksi yang akan dilakukan. Ini adalah tujuan dari pengaturan terkait dengan dokumentasi perikatan. Oke, next. Nah, kemudian tujuan dari praktisinya sendiri, ya tujuan dari praktisi adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan catatan yang cukup dan tepat yang menjadi dasar laporan praktisi atau jasa lain yang relevan yang sudah diserahkan, dan bukti bahwa perikatan telah direncanakan dan dilakukan sesuai dengan SPJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPJ 4230 ini, kita perlu menjelaskan terkait dengan definisi yang terdapat dalam SPJ ini. Yang pertama adalah dokumentasi perikatan. Dokumentasi perikatan ini adalah dokumentasi atas prosedur perikatan yang dilakukan, kemudian bukti pelaksanaan perikatan dan hasil yang diperoleh. Itu kita sebut dengan dokumentasi perikatan. Kemudian file perikatan. File perikatan ini adalah satu atau lebih file perikatan atau media penyimpanan lainnya, baik dalam bentuk fisik atau elektronik, yang berisi catatan atas dokumentasi untuk perikatan tertentu. Kemudian yang poin C, definisi dari praktisi berpengalaman adalah seorang individu, baik internal di KJA atau eksternal di KJA, ya termasuk di sini adalah regulator atau tadi yang Dewan Review Mutu dari asosiasi. Ini yang memiliki yang berpengalaman dalam praktik dan memiliki pemahaman yang memadai tentang proses perikatan yang pertama, kemudian yang kedua SPJ dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian yang ketiga lingkungan bisnis tempat entitas beroperasi, dan yang terakhir adalah isu perikatan dan isu pelaporan keuangan yang relevan dengan industri tempat entitas beroperasi. Oke, next. Nah, kemudian terkait dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita bahas di beberapa slide berikutnya, yaitu terkait dengan penyiapan dokumentasi perikatan secara tepat waktu. Nah, di sini, di dalam ketentuan ini, praktisi harus menyiapkan dokumentasi perikatan secara tepat waktu, kemudian
penyiapan dokumentasi yang memadai dan tepat waktu, membantu untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan memfasilitasi proses penilaian yang efektif atas bukti pelaksanaan perikatan sebelum laporan praktisi difinalisasi atau saat jasa lain yang relevan diselesaikan. Kemudian dokumentasi yang disiapkan setelah pekerjaan selesai dilakukan cenderung kurang akurat daripada dokumentasi yang disiapkan ketika pekerjaan dilakukan. Oke, next. Oke, kemudian ketentuan terkait pendokumentasian prosedur perikatan yang telah dilaksanakan dan bukti pelaksanaan perikatan. Di sini mengatur ketentuan bahwa praktisi harus menyusun dokumentasi perikatan yang memadai sehingga memungkinkan praktisi berpengalaman sesuai dengan divisi ini tadi yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan perikatan tersebut memahami terkait dengan prosedur yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap SPC serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian juga memahami terkait dengan hasil dari prosedur yang dilakukan dan bukti pelaksanaan perikatan. Dan yang terakhir, memahami hal-hal signifikan yang timbul selama proses dan pertimbangan profesional yang signifikan yang dibuat dalam mencapai hasil dari prosedur tersebut. Oke, next. Kemudian faktor penting dalam menentukan bentuk, isi, dan luas dokumentasi atas hal signifikan adalah luasnya pertimbangan profesional yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengevaluasian atas hasilnya. Kemudian pendokumentasian atas pertimbangan profesional yang dibuat berfungsi untuk menjelaskan pemahaman praktisi dan untuk memperkuat kualitas pertimbangan tersebut. Kemudian praktisi dapat mempertimbangkan manfaat untuk menyusun dan menyimpan sebuah ringkasan sebagai bagian dari dokumentasi atau memorandum penyelesaian yang menjelaskan hal-hal signifikan yang diidentifikasi selama proses perikatan dan bagaimana hal tersebut direspon, atau yang mencakup rujukan silang ke dokumentasi lainnya yang menyediakan informasi tersebut. Ringkasan tersebut dapat mempermudah proses penelaahan dan inspeksi dokumentasi yang efektif dan efisien, khususnya untuk perikatan perikatan dengan skala besar dan kompleks. Maka di sini perlu adanya suatu dokumentasi atas hasil pelaksanaan perikatan, termasuk hasil yang diperoleh. Oke, next. Kemudian di ketentuan berikutnya, dalam mendokumentasikan prosedur yang dilaksanakan, praktisi harus mencatat siapa yang melakukan pekerjaan dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan. Kemudian dari setelah dicatat siapa yang melakukan pekerjaan, kemudian perlu didokumentasikan juga terkait siapa yang menelaah pekerjaan dan tanggal serta luas penelaahan tersebut dilakukan, dan kemudian karakteristik yang diidentifikasi tentang unsur spesifik atau hal-hal tertentu yang telah diuji. Nah, kemudian di SPC 4220 yang tadi saya sampaikan ini masih dalam proses pembahasan dan nanti akan kita sampaikan juga terkait dengan exposure draft untuk kita minta dengan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi SPC 4220 mensyaratkan praktisi untuk menelaah pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan cara menelaah dokumentasinya. Ketentuan untuk mendokumentasikan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut tidak berarti setiap kertas kerja harus berisi bukti adanya penelaahan. Namun, ketentuan tersebut dimaksudkan agar praktisi mendokumentasikan pekerjaan yang ditelaah, kemudian personel yang menelaah pekerjaan, dan tanggal penelaahan. Itu harus dimasukkan di dalam dokumentasi perikatan. Kemudian pencatatan atas karakteristik yang teridentifikasi digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Karakteristik yang diidentifikasi akan bervariasi tergantung pada sifat prosedur yang dilaksanakan dan hal-hal yang diuji. Oke, next ke slide berikutnya. Praktisi harus mendokumentasikan dan jika relevan pembahasan atas hal-hal signifikan dengan manajemen, pihak bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak lainnya
termasuk sifat hal-hal signifikan tersebut, serta kapan dan dengan siapa pembahasan tersebut dilakukan. Kemudian dokumentasi tidak terbatas pada catatan yang disusun oleh praktisi, tetapi dapat mencakup catatan yang relevan lainnya, seperti risalah rapat yang disusun oleh personel entitas dan disetujui oleh praktisi, dan praktisi dapat mendiskusikan hal-hal signifikan dengan pihak lain, termasuk personel lain entitas dan pihak eksternal, seperti orang yang memberikan nasihat profesional kepada entitas tersebut. Oke, next ke slide berikutnya. Jika praktisi mengidentifikasi informasi yang tidak konsisten dengan pemahaman final praktisi tentang hal-hal signifikan tersebut, maka praktisi harus mendokumentasikan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut. Persyaratan untuk mendokumentasikan bagaimana praktisi menyelesaikan ketidakkonsistenan informasi yang ketidakkonsistenan atas informasi itu tidak berarti bahwa praktisi perlu menyimpan dokumentasi yang salah atau yang telah diganti. Oke, next. Jika dalam kondisi yang jarang terjadi, praktisi melakukan prosedur baru atau tambahan atau memperoleh pemahaman baru setelah tanggal laporan praktisi. Jadi ini kondisinya setelah laporan praktisi sudah diterbitkan, praktisi melakukan prosedur baru atau tambahan atau memperoleh pemahaman baru, maka praktisi harus mendokumentasikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kondisi yang dihadapi tersebut. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan prosedur baru atau prosedur tambahan yang dilakukan. Kemudian pemahaman yang diperoleh dan pengaruhnya terhadap laporan praktisi. Dan kapan dan oleh siapa perubahan atas dokumentasi dilakukan dan ditelaah. Nah, contohnya di sini dalam keadaan yang jarang terjadi, termasuk fakta yang diketahui oleh praktisi setelah tanggal laporan praktisi diterbitkan, tetapi telah terjadi pada tanggal laporan praktisi dan diketahui pada tanggal tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan atau perubahan dalam laporan praktisi. Ya, perubahan terhadap dokumentasi yang ditelaah sesuai dengan tanggung jawab penelaahan yang diatur di dalam SPJ 4220 tadi, dengan rekan atau pengurus perikatan mengambil tanggung jawab akhir atas perubahan tersebut. Oke, next. Nah, kemudian ketentuan lainnya yaitu terkait dengan penyusunan folder final. Di sini diatur terkait dengan praktisi harus menyusun dokumentasi perikatan dalam sebuah folder dan melengkapi proses administrasi penyusunan folder final secara tepat waktu setelah tanggal laporan perikatan atau saat jasa lain yang relevan itu diselesaikan. Nah, SPM 1, dalam SPM 1 mengharuskan KCA untuk menetapkan suatu kebijakan dan prosedur sehubungan dengan penyelesaian atas penyusunan folder secara tepat waktu. Dan batas waktu yang tepat untuk menyelesaikan proses penyusunan dokumentasi final ini biasanya tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan praktisi. Penyelesaian penyusunan folder final setelah tanggal laporan praktisi adalah proses administrasi yang tidak melibatkan pelaksanaan prosedur baru atau pemahaman baru. Namun demikian, perubahan terhadap dokumentasi masih dapat dilakukan selama proses penyusunan final jika perubahan tersebut bersifat administrasi. Contohnya, perubahan tersebut meliputi menghapus atau membuang dokumentasi yang diganti, kemudian menyortir, menyusun, dan membuat referensi kertas kerja yang merupakan referensi silang, kemudian penandatanganan pada daftar periksa selesai terkait dengan proses pengumpulan folder, kemudian mendokumentasikan pemahaman yang telah diperoleh, dibahas, dan disepakati oleh anggota tim perikatan yang relevan sebelum tanggal laporan praktisi. Oke, next. Setelah penyusunan
folder final selesai dilakukan, praktisi tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi apapun sebelum masa penyimpanannya disyaratkan berakhir. Dalam SPM 1 atau peraturan perundangan minimal yang menuntut mengharuskan KJA untuk menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menyimpan dokumentasi perikatan. Dalam kondisi selain kondisi dalam paragraf 12, ketika praktisi merasa perlu untuk memodifikasi dokumentasi yang ada atau menambahkan dokumentasi baru setelah penyusunan folder final telah selesai, maka praktisi harus mendokumentasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah alasan spesifik kenapa praktisi melakukan perubahan tersebut, kemudian kapan dan siapa yang melakukan perubahan dan menelaah dari perubahan tersebut. Dan di sini contohnya yang terdapat di dalam SPC ini, yaitu keadaan di mana praktisi mungkin merasa perlu untuk memodifikasi dokumentasi yang ada atau menambah dokumentasi baru setelah pengumpulan folder selesai, adalah adanya kebutuhan untuk memperjelas dokumentasi yang ada yang timbul dari komentar yang diterima selama inspeksi pemantauan yang dilakukan, baik oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal. Oke, next ke slide berikutnya. Nah, tanggal efektif dari penerapan SPC ini dimulai pada atau setelah 1 Juli 2021. Ya, termasuk tadi di SPC 4210 itu kemungkinan juga akan diterapkan di 1 Juli 2021. Oke, next. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tanggapan dari beberapa ketentuan yang sudah disampaikan tadi. Nah, pertama, ketentuan terkait dengan tujuan, ya, tujuan dari dokumentasi perikatan. Ya, di dalam draft exposure SPC 4230 itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab praktisi untuk menyusun dokumentasi atas perikatan yang dilakukan. Tujuan praktisi dalam SPC ini adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan catatan yang cukup dan tepat yang menjadi dasar bagi laporan praktisi atau jasa lain yang relevan diserahkan, dan bukti bahwa perikatan telah direncanakan dan dilakukan sesuai dengan SPC dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari tujuan ini kami menanyakan apakah Bapak Ibu setuju pengaturan tersebut. Jika tidak, mohon bisa disampaikan alasan kenapa tidak setuju atas pengaturan dari tujuan dokumentasi perikatan. Oke, next. Nah, kemudian terkait dengan bentuk, isi, dan luas dari dokumentasi perikatan, sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi, praktisi harus menyusun dokumentasi perikatan yang memadai sehingga memungkinkan praktisi berpengalaman yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan perikatan tersebut untuk memahami, yang pertama terkait dengan prosedur yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap SPC serta persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk memahami hasil dari prosedur yang telah dilakukan dan bukti pelaksanaan perikatan. Dan yang terakhir adalah untuk memahami hal-hal signifikan yang timbul selama proses dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai hasil dari prosedur tersebut. Nah, dari ketentuan terkait dengan bentuk, isi, dan luas dari dokumentasi perikatan, apakah Bapak Ibu setuju atas pengaturan ini? Dan kalau Bapak Ibu tidak setuju, mohon diberikan alasan kenapa Bapak Ibu tidak setuju. Oke, next. Kemudian hal-hal lain yang perlu kami pertanyakan, yaitu hal-hal yang terjadi setelah tanggal laporan praktisi atau jasa lain yang relevan diserahkan kepada pihak entitas. Ya, di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan dalam kondisi yang jarang terjadi, praktisi melakukan prosedur baru atau prosedur tambahan atau memperoleh pemahaman baru setelah tanggal laporan praktisi atau jasa lain yang relevan diserahkan.
Atas perubahan kondisi tersebut, maka praktisi harus mendokumentasikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mendokumentasikan terkait dengan kondisi yang dihadapi, kemudian prosedur baru atau prosedur tambahan yang dilakukan, kemudian bukti pelaksanaan perikatan dan pengaruhnya terhadap laporan praktisi atau jasa lain yang relevan diserahkan. Kemudian yang terakhir adalah kapan dan oleh siapa perubahan atas dokumentasi dilakukan dan ditelaah. Nah, dari ketentuan tersebut, apakah Bapak Ibu setuju atas pengaturan ini? Dan kalau Bapak Ibu setuju, mohon bisa disampaikan alasan atas ketidaksetujuan Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Kemudian terkait dengan ketentuan dalam penyusunan file perikatan final, di sini diatur terkait dengan ketika praktisi merasa perlu untuk memodifikasi atas dokumentasi yang ada atau menambah dokumentasi baru setelah penyusunan file perikatan final telah selesai, maka praktisi harus mendokumentasikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah alasan spesifik, praktisi melakukan perubahan atas dokumentasi yang tadi sudah diselesaikan. Kemudian yang kedua, kapan dan siapa yang melakukan perubahan dan menelaah perubahan tersebut. Dan dari ketentuan ini, apakah Bapak Ibu setuju atas pengaturan ini? Dan kalau tidak setuju, mohon bisa disampaikan alasannya. Oke, next. Nah, tanggal efektif dan tanggapan lain. Ya, jadi SPC 4230 ini akan direncanakan untuk berlaku efektif untuk perikatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Juli 2021. Nah, terkait dengan tanggal efektif penerapan SPC ini, apakah Bapak Ibu setuju atas penentuan tanggal efektif berlakunya SPC ini? Dan kalau tidak setuju, mohon disampaikan alasannya. Kemudian kalau Bapak Ibu memiliki tanggapan lain atas pengaturan terhadap SPC 4230 ini, mohon nanti bisa disampaikan, dan batas akhir penyampaian ada di slide setelahnya. Oke, batas akhir penyampaian itu akan kami terima ya paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2020. Oke, next, sudah selesai. Ya, jadi begitu Bapak Ibu presentasi dari kami anggota di SPCA terkait dengan ketentuan yang diatur terkait dengan surat perikatan ya, pembuatan surat perikatan dan dokumentasi perikatan. Dan nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam SPC ini, atau mungkin ada ketentuan lain yang itu cukup signifikan untuk bisa diterapkan. Nah, kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih atas presentasi dari kami mohon maaf kalau ternyata ada beberapa kekurangan selama kami melakukan presentasi. Untuk waktu berikutnya kami silakan Pak Yakub untuk masuk ke sesi berikutnya.